Selamat pagi untuk Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fiantika Setiawan dari kelas 11 IIS 2 dengan nomor urut absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai mengamati limbah berbentuk bangun datar di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Ada banyak contoh limbah bentuk bangun datar seperti kulit jagung, pelepah pisang, plastik, kardus, kain perca, kertas, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil limbah berbentuk bangun datar yaitu plastik. Apa yang disebut dengan plastik? Plastik ialah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Plastik di muka bumi ini diawali oleh Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Plastik temuan Parkes ini disebut dengan Parkesin. Parkesin ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah. Ia juga menemukan bahwa parkesin ini atau plastik ini bisa dibuat transparan dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk. Plastik ini baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kg per orang atau per tahun, di Amerika Serikat mencapai 80 kg, sementara di India hanya 2 kg. Ada 7 tipe plastik. Ada plastik yang bisa didaur ulang seperti botol soda, botol air, wadah obat, sisir, tali, tote bag, karpet, karton susu, botol sampo, botol sabun, botol deterjen, dan mainan. Dan ada plastik yang sukar didaur ulang, yaitu seperti pipa air, sepatu, selotip, tas, lembaran plastik, pembungkus, kantung sandwich, botol yang bisa ditekan seperti biasanya untuk makanan tutup kotak yang fleksibel. Dan ada juga plastik yang tidak bisa didaur ulang seperti popok, tupperware, peralatan makan, wadah yogurt, tutup botol, piring dan peralatan makanan plastik, gelas kopi, peralatan makan, bantalan busa, kemasan CD dan DVD. Tahukah kamu bahwa plastik ini dapat digunakan untuk membuat kerajinan-kerajinan yang dapat digunakan dan memiliki nilai estetis? Contohnya yang pertama yaitu pot tanaman gantung. Pot gantung dapat dimanfaatkan untuk menghemat ruang, sehingga tanaman gantung ini menjadi solusi dalam ruangan terbatas. Selain itu, jika tanaman gantung ini diletakkan di dalam rumah, udara di dalam rumah akan lebih segar, serta suhu dalam rumah pun menjadi lebih sejuk. Yang kedua yaitu celengan. Tentu kita sudah tahu apa kegunaan dari celengan ini, yaitu untuk menyisihkan atau menyimpan uang. Yang ketiga, lampu hias. Lampu hias dapat digunakan untuk memperindah ruangan dan menerangi ruangan. Kerajinan lampu hias dari barang bekas yang tidak terpakai juga sangat menguntungkan, baik dari segi kehidupan maupun materi. Yang keempat yaitu ada tas. Tas plastik berguna untuk menyimpan barang-barang saat bepergian dan juga dapat digunakan berkali-kali untuk berbelanja. Yang kelima yaitu tempat pensil. Tempat pensil dari botol bekas ini bermanfaat untuk menyimpan pensil, tentunya mengurangi limbah botol plastik, membuat lingkungan bebas dari limbah botol plastik, mengurangi pencemaran lingkungan, dan juga menghemat biaya. Yang keenam ada bunga. Bunga plastik dapat digunakan untuk meja ruang tamu, untuk mempercantik ruangan, juga sering digunakan untuk meja-meja tamu di resepsi pernikahan, dan juga bunga plastik ini tidak perlu membutuhkan usaha untuk merawatnya. Cukup dilap saja apabila berdebu atau terkena kotoran. Ada juga kerajinan dari plastik seperti layang-layang, boneka, dan masih banyak lagi. Perlu kita ketahui bersama bahwa penggunaan plastik yang berlebihan akan membawa dampak buruk, baik itu bagi kesehatan kita sendiri maupun untuk lingkungan kita.
Ada beberapa tips untuk mengurangi penggunaan plastik dalam keseharian. Yang pertama yaitu membawa tas belanja sendiri, yang kedua membawa botol air yang dapat digunakan kembali, ketiga membawa cangkir sendiri, yang keempat membawa tempat makan yang dapat dipakai lagi, yang kelima tidak menggunakan sendok dan sedotan sekali pakai, contohnya sedotan plastik, yang keenam tidak menggunakan plastik kemasan, yang ketujuh mengusahakan makan dan minum di tempat, yang kedelapan yaitu tempatkan sisa makanan pada wadah yang dapat digunakan kembali. Itulah beberapa materi singkat yang dapat saya jelaskan mengenai contoh limbah berbentuk bangun datar yaitu plastik. Terima kasih.